2021 ini saya akan menjelaskan ada restructuring ini juga ada pendidikan pengembangan Indonesia atau disebut dengan IPM. Eksplorasi pemodelan tadi untuk pemahaman pengembangan wilayah melalui pengembangan Indonesia. Sebelum kami menjelaskan, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Septian Wianggara, NIM 2343033. Saya Muhammad Ali Ramadan dengan NIM 2343041. Saya Rizky Rahmadiansa dengan NIM 2343124. Saya Sapriansyah dengan NIM 2343105. Saya Ahmad Renaldi dengan NIM 2333030. Yang latar belakang yaitu analisis clustering wilayah berdasarkan indikator pembangunan manusia (IPM) merupakan metode yang penting untuk memahami perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah. Dengan pengelompokan ini, kita dapat mengidentifikasi pola dan hubungan antara faktor-faktor pembangunan yang sangat berguna dalam perumusan kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oke, rumusan masalahnya. Yang pertama, tujuan analisis clustering, yaitu tujuan ini untuk mengklasterkan wilayah berdasarkan indikator pembangunan manusia agar dapat mengidentifikasi pola pembangunan dan perbedaan antar daerah. Analisis ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Oke, indikator yang digunakan dalam analisis ini meliputi aspek. Indikator ini merupakan elemen penting yang menentukan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah dan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang pembangunan manusia. Interpretasi hasil clustering dapat diinterpretasikan dengan melihat karakteristik setiap klaster yang terbentuk. Setiap klaster menggambarkan wilayah dengan karakteristik serupa berdasarkan indikator yang digunakan, sehingga memudahkan dalam analisis lebih lanjut dan pembuatan kebijakan yang lebih tepat. Baik, selanjutnya dataset. Di sini kita menggunakan jumlah dataset sebanyak 500 lebih. Kemudian sumber utamanya itu ada dari Kaggle. Indikator pembangunan itu dari pendidikan. Yud, di sini kita preprocessing dulu dengan yang pertama itu kita ngecek missing value, di mana di sini missing value itu sudah tidak ada. Lanjut, setelah missing value kita pemisahan kolom numerik dan kategorikal, di mana kita pisah yang numerik dan kategorikal tersebut. Setelah kita pisah, kita encoding lagi untuk kategorikalnya. Lanjut, setelah selesai kita encoding, kita karena tadi kita lihat di situ ada outlier. Sini kita menangani outliernya pada kolom numerik, di mana di situ outlier kita menanganinya secara kita membatasi antara atas dan bawahnya sehingga dia tidak ada outlier lagi. Itu lanjut. Nah, setelah outlier sudah kita atasi, kita selanjutnya kita menggunakan scaling kolom untuk kolom numeriknya. Setelah itu kita seleksi fiturnya, kita menggunakan model SPR untuk menseleksi fitur yang akan kita gunakan selanjutnya. Lanjut. Baik, analisis data eksplorasi atau EDA. Jadi kita menemukan beberapa insight atau analisis dari data ini. Yang pertama itu statistik awal. Jadi setelah preprocessing kita melihat bahwa dari kolom-kolom numerik seperti dari kolom AHH, RLS sama HLS dan jumlah IPM itu telah diskala atau kita standarisasi ditandai dengan rata-rata mendekati 0 dan standar deviasi mendekati 1. Nah, ini menunjukkan kalau data itu siap untuk di pemodelan. Nah, terus hal yang utama itu kita penting bahwa langkah-langkah preprocessing ini itu harus berhasil diterapkan sehingga nanti bisa kita buat perbandingan untuk fitur yang lebih adil lagi nanti. Nah, terus di sini ada visualisasi untuk distribusi data. Jadi insight-nya itu kita buat dari beberapa visualisasi seperti histogram dan juga box plot kita bandingkan. Jadi di histogram ini menunjukkan kalau di distribusinya itu memiliki variasi setiap fitur numeriknya.
Nah, terus juga di box plot itu juga mengonfirmasi kalau outlier ini mungkin ada pada data mentah yang telah ditangani atau disesuaikan selama tahap preprocessing karena tidak terlihat adanya titik outlier ekstrim setelah scaling gitu. Jadi distribusi sebagian besar fitur tampak lebih terpusat setelah terstandarisasi. Nah, terus juga kita memastikan kualitas data dan mengonfirmasi pengenalian outlier tepat. Penting untuk kestabilan model. Jadi memang validasi ini untuk memastikan bahwa data ini memang bisa stabil nanti untuk di modelnya. Lalu selanjutnya adalah heat map, perbandingan visualisasinya. Jadi kita di sini mencari korelasi antar fitur. Jadi di heat map ini kita menunjukkan bahwa korelasi yang kuat dan positif antara jumlah IPM itu hampir semua fitur numeriknya, terutama pengeluaran, jumlah LS dan AHH itu mengindikasikan kalau fitur-fitur ini itu sangat relevan dalam menjelaskan variasi jumlah IPM. Terus juga dengan mengidentifikasi fitur-fitur kunci yang memiliki hubungan itu, nah jadinya itu bakalan sangat berguna nanti untuk pemilihan fitur dan interpretasi modelnya. Begitu. Baik, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis data elaboratif atau kita sebut dengan untuk evidence sendiri begitu jumlah AHH, PS, jumlah IPM. Untuk insight-nya sendiri, scatter plot antara jumlah AHH dan jumlah IPM menunjukkan ada hubungan positif yang jelas seiring dengan meningkatnya jumlah AHH atau kita harap jumlah IPM atau kita sebut dengan pengunci cenderung juga meningkat. Ini menunjukkan bahwa kesehatan diwakili oleh AHH ada faktor penting yang berkontribusi pada pengembangan manusia yang secara keseluruhan. Pentingnya memberikan visualisasi langsung tentang hubungan antara dua indikator pembangunan manusia utama. Kita tahu bahwa perbaikan dalam aspek atau kita sebut dengan kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan indikator dan pembangunan manusia secara umum. Selanjutnya kita masuk ke tahap modeling. Next. Di sini kita menentukan jumlah cluster K, yaitu mengoptimalkan dengan elbow method, di mana kita mendapatkan kelompok yang paling efisien itu pada jumlah 3. Next. Selanjutnya yaitu penerapan K-means, yaitu modeling, di mana hasil dari K3 tadi dengan menggunakan fitur-fitur hasil seleksi AHH, RLS, dan HLS dan IPM untuk menjaga konsistensi hasil. Next. Selanjutnya itu evaluasi model, di mana Silhouette Score. Silhouette Score merupakan ukuran yang menilai seberapa baik setiap titik data berada dalam klaster yang dibandingkan dengan klaster lain. Nilai Silhouette Score sendiri berkisar antara min 1 hingga 1, di mana pada evaluasi model pada kali ini menunjukkan K3 itu berjumlah 0,37. Next. Hasil cluster 0 yaitu high performance menunjukkan yaitu tingginya jumlah AHH, RLS dan HLS dan IPM yang sangat tinggi. Cluster 1 menunjukkan rendahnya bahwa AHH, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan indeks pembangunan manusianya yang rendah. Cluster 3 menunjukkan pada moderate, yaitu sedang, pada angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan harapan lama sekolah, dan indeks pembangunan manusianya. Untuk kesimpulannya, analisis ini menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara hubungan kesehatan AHH dan pendidikan terhadap capaian indeks pembangunan manusia. Oke, berdasarkan indikator pembangunan manusia. Saya Renaldi PMC, mohon pamit di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.